waktu untuk bergabung dalam webinar Formula Sore hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di acara yang akan membahas topik penting bagi para trader pemula, yaitu belajar struktur market untuk pemula. Perkenalkan, saya Reta yang menjadi host dalam webinar Formula Sore hari ini. Saat ini saya ditemani oleh Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Namun sebelumnya, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengganti nama asli pada akun Zoom-nya. Bapak Ibu, saya persilakan merendam terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung unmute mikrofon atau Bapak Ibu bisa tanya di kolom chat. Baik, tanpa menunggu lama, kita langsung mulai webinar Formula hari ini. Silakan Pak Swendi. Oke, terima kasih ya Bu Reta sebagai host. Ya Bapak Ibu semua selamat bergabung di webinar edukasi pemula WEP ya oleh Java Global Futures. Ya, kita setiap Jumat memang waktunya edukasi bagi para pemula. Oke, jadi teman-teman tema untuk edukasi sudah ditetapkan ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar market structure untuk pemula. Market structure ini adalah bagian penting dari analisa teknikal ya. Jadi kalau kita mau belajar analisa teknikal baik forex, gold dan lain-lain, maka elemen pertamanya harus belajar tentang market structure. Oke, jadi yang mau nanya nanti langsung tanya aja ya. Misalnya mau nanya gini, kalau menentukan arah tren apa gimana gitu ya. Terus misalnya lagi tren naik ya kapan buy-nya gitu kan, lagi tren turun kapan sell-nya, di mana sell-nya atau di mana buy-nya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Tapi pas banget nih di momen seperti ini di temanya ya tentang market structure kita bongkar di sini. Oke. Jadi yang mau nanya langsung nanti buka aja mikrofonnya. Oke, Pak Agus Budianto nih, mantap tuh, kasih jempol ya. Kalau nggak salah dari Lampung ya, Pak Agus Budianto ya. Ya, Bener betul ya? dari Lampung, betul, betul. Dari mana kabupatennya? Lupa saya Lampung kemarin Timur, ya. Pak. Lampung Lampung Timur. Timur. Oke, mantap. Teman-teman yang join juga boleh juga nih absen dari mana ya, dari kota mana ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kembali saya ingatkan, jadi kalau ada yang mau bertanya bisa langsung nanti nanya open mic atau bisa, misalnya gini, udah ada pertanyaan nih, takutnya lupa ya, ketik aja di chat. Nanti kita bahas pas bahas pertanyaan ya. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Jadi kita akan belajar tentang market structure atau struktur market ya. Kita belajar dari dasarnya karena ini memang kelas pemula. Baik, Bapak Ibu sekalian, dasar analisis teknikal ya, maka kita harus belajar tentang tren ya. Nah, di dalam tren itu ada elemennya ya. Jadi kita harus tahu struktur marketnya. Apa itu struktur market atau bahasa Inggrisnya market structure? Ya adalah kita lihat sini. Ya itu adalah pola pergerakan harga yang membentuk apa? Membentuk apa namanya higher high, higher low. Nah, di sini dulu deh higher high dan higher low. Jadi higher, jadi depannya higher ya atau H depannya. Jadi selalu ada higher, higher baik itu high dan low-nya selalu ada higher ya. Lalu yang kedua ada yang namanya lower, lower high dan lower low. Jadi market structure ini pasti akan ketemu namanya higher high, higher low, lower high, lower low gitu ya. Kalau higher high, higher low, ya kalau depannya higher berarti ini trennya naik. Kalau depannya lower berarti ini trennya cenderung turun atau arah turun gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita awali dengan eh, tren uptrend ya, bullish atau uptrend. Nah, kalau dikatakan uptrend ya atau tren naik, apa ciri-cirinya gitu ya? Ciri-cirinya adalah terbentuknya higher high dan higher low yang secara konsisten atau berkelanjutan. Contoh kayak gini nih ya. Harga naik ya kan, lalu dia membentuk swing low. Nah, terus lagi naik melewati high sebelumnya. Nah, ya, jadi high-nya lebih tinggi di sini. Jadi high yang lebih tinggi dari high sebelumnya ini namanya higher high gitu ya.
Lalu dia koreksi turun, kan harga pasti naik turun gitu ya. Nah, terus kalau naik dia ada koreksi turunnya. Habis itu naik lagi nih. Nah, berarti ini low-nya sampai di sini. Jadi ini low, ini higher low, ya kan? Terus naik lagi nih, melewati high sebelumnya lagi. Cus. Nah, terbentuk lagi namanya higher high lagi, ya. Kalau terbentuk higher high, higher low gitu ya, itu secara konsisten terus menerus masih berkelanjutan, maka itu namanya uptrend atau bullish trend gitu ya. Kalau misalnya bullish trend ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan buyers ya. Di sini buyers, buyers masuk ya, buyers masuk artinya pembeli ketika harga turun, pembeli masuk ya, lalu mendorong harga naik gitu. Ketika koreksi turun, pembeli masuk ya, buyers masuk mendorong harga naik yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini secara kelihatan ya yang kita lihat di market itu seperti ini. Oke. Nah, kalau di uptrend buyersnya dominan berarti kita fokus cari posisi buy. Nah, cari posisi buy juga tidak langsung buy di harga tinggi tapi di area diskon. Nah, gitu ya. Di zona diskon kita buy. Dan ini pasti akan mantap banget ya kalau ini terbentuk ya. Oke, kita lanjut ya. Ini uptrendnya ya. Buat yang baru bergabung ya selamat bergabung. Kita lanjutin lagi. Oke, buat teman-teman yang Bapak Ibu yang mungkin yang udah pernah private edukasi dengan saya juga kita bahas tentang ini ya, tentang market structure ini ya. Kenapa dibahas? Karena emang ini penting banget ya Bapak Ibu ya. Ini memang dasar dari eh, apa namanya terbentuknya tren gitu. Yuk lanjut lagi. Sekarang kita fokus yang kedua ya. Nah, downtrend. Nah, downtrend kebalikannya, downtrend selalu ada yang namanya lower di depannya, lower, lower. Contoh, ini yang pertama begini ya, harga nih. Kita abaikan yang harga sebelahnya gitu. Ya, kita lihat dia bentuk low terus dia naik. Jadi ini low, ini high gitu ya. Terus turun nih, turun melewati low ya, gitu ya, melewati low-nya. Das. Jadi low-nya di sini. Nah, ini namanya lower low. Terus harga naik nih. Ya, naik ya. Nah, sampai sini habis itu turun. Berarti ini swing high-nya. Jadi lower high. Jadi higher-nya low. Higher-nya atau swing high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya. Gitu ya. Lalu dia turun lagi. Turunnya sampai mana? Wah, ini udah kita garisin nih ya, support gitu kan. Lower kan support. Wah, ternyata supportnya ditembus. Berarti lower low. Nah, kita lihat ini udah terbentuk lower low, lower low. Lalu naik nih sampai sini doang. Habis itu turun lagi. Berarti ini swing high-nya di sini ya. Ya, itu namanya lower high. Nah, apa yang menunjukkan di sini tren turun lalu kita lihat seller dominan. Artinya ketika harga naik ya high-nya lebih rendah dari high sebelumnya, di sini seller artinya eh, apa namanya sellernya dominan. Kenapa? Karena harga nggak bisa lewatin high sebelumnya. Jadi seller lebih dominan ya. Sellernya lebih dominan, seller lebih dominan dan mendorong harga melewati low sebelumnya. Ya, ketika naik lalu ada seller masuk lebih kuat mendorong harga melewati low sebelumnya. Begitu terus ya. Begitu terus ya. Jadi ini namanya downtrend ya. Jadi secara konsisten membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ya. Jadi kalau begini Bapak Ibu kita fokus cari sell. Tapi sellnya bisa juga dicari di zona premium. Premium itu artinya di area sell seperti ini ya. Sellnya lagi di swing high ya, lagi ke atas. Jangan sellnya pas di bawah gini ya. Jangan, lebih baik sellnya pas membentuk swing high ke atas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutin. Ada yang mau nanya boleh, bebas ya kalau ada mau nanya ya. Karena ini edukasi, kelas edukasi. Yuk kita lanjut ya. Oke, ini kalau ditanya perubahan tren itu gimana dari up ke down, dari downtrend ke uptrend gimana gitu ya? Oke, kita lihat ciri-cirinya. Nah, di sini dulu ya. Saya ulangi lagi dulu di sini ya. Cara membaca tren. Nah, cara membaca tren seperti yang diajarkan oleh Pak Michael Yudi ya, top down. Jadi
Jadi time frame ya TF dari yang paling gede ya, yang paling besar misalnya dari D1 ya, H4 ya, H1 lalu ke bawah. Jadi top down ya, mulai dari TF yang gede ke TF yang kecil. TF itu time frame ya. Nah, time frame di sini bisa lihat untuk melihat tren dari gede ke kecil. Kalau mau entry, entry-nya pakai time frame kecil, misalnya M5, M15, bisa juga pakai M1 kalau di gold. Ya, tapi kalau forex kurang pas di M1. Oke. Ada Nah, ini pertanyaan ini Bapak Swen. kesalahan-kesalahannya entry di saat entry sell. Misalnya ini nih, entry sell. Entry sell-nya di sini, di lower high, ya, di lower low. Nah, gitu. Itu kurang kurang ini ya. Ya, tapi entry-nya kita harus saat harga lagi ke high gitu ya. Just. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Oh, Bapak ini Swendi, maaf ada ya. pertanyaan boleh dijawab? Di sini ada Bapak Benedictus Yoga bertanya, berarti harus menggunakan line chart daripada pakai candle. Bagaimana Bapak Swendi? Oh, oke oke. Ya, terserah bebas mau pakai line chart boleh karena jadi kalau line chart langsung melihat ujung-ujungnya ya, ya kan? Ujung-ujungnya. Tapi kalau pakai candle lebih presisi. Kenapa? Karena candle itu bisa menunjukkan yang namanya break atau tidak break dengan cara dengan close body candle gitu ya. Close body candle. Nanti kita lihat ya Pak ya. Misalnya gini Pak, ini kan swing high-nya nih Pak ya. Contoh ini pakai kalau Bapak pakai line gitu. Terus misalnya swing high-nya di sini. Tapi kalau pakai candle Pak, misalnya kita tandain. Kalau candle mungkin high-nya sampai sini Pak. Ya, high-nya sampai sini terus body candle-nya body candle di sini body candle. Nah, ya kalau swing itu kan yang dihitung body candle-nya. Jadi penutup candle close candle-nya. Jadi close body gitu ya, bukan high low-nya. Ya, jadi kalau lihat begini tetap kita lihat tidak terjadi apa namanya penembusan. Ya, habis itu dia turun lagi. Halo. Tes. Oke. Ya, sekarang kita lihat ini penting ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua, ini penting banget. Coba di yang mau dipoto juga nggak apa-apa, di screenshot karena inilah basic ya, basic market structure. Oke, kita mulai dari yang bullish dulu ya. Nah, bullish market structure. Apa itu bullish market structure? Coba kita lihat, yaitu market structure naik ya, tren naik. Nah, ciri-cirinya apa? Tadi kita lihat selalu ada higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya. Selalu begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat ya ini dia. Nah, ini apa namanya kalau lagi naik, tren naik ya. Jadi harga lihat nih swing high ya, ini swing high. Apa sih swing high? Yaitu harga candle up terakhir gitu ya. Ini kan candle naik terakhir ya, candle hijau terakhir. Terus ditutup dengan candle merah yang menutup candle candle bullish terakhir, low-nya sudah di close ya di bawahnya. Tapi kalau cuman body candle apa swingnya doang belum apa belum ya. Contoh kayak ini nih. Ini belum nih ya. Ini kan masih belum tuh. Nah, baru di sini nih ya, di sini dikonfirmasi karena ini belum close bodinya ya. Jadi lowernya si candle bullish terakhir harus ditutup ya di bawahnya. Apa namanya candle bearishnya di bawahnya. Nah, ini baru nih close body di bawah ini ya. Jadi di sinilah kita lihat ya, artinya di sini sudah terjadi swing. Nah, ini sudah konfirmasi ya. Di sinilah kita bisa cari entry sell yang lebih confirm maksudnya ya. Kita lihat di sini ya swing high-nya lebih tinggi ya. Kita lihat ya lebih tinggi. Nah, ini lebih tinggi ya, terus ini lebih tinggi ya, ini lebih tinggi lagi. Jadi selalu membentuk higher high. Lalu low-nya di sini nih. Low-nya naik kan, terus naik lagi lebih tinggi, naik lagi lebih tinggi. Nah, oke. Nah, disinilah low terakhir, ini low terakhir di break. Nah, ini juga low terakhir bisa juga nih ya. Tuh di break nih, berat ya kenceng banget. Nah, di sini bisa terjadi yang namanya change of character ya di sini nih. Jadi ini masih uptrend tetap ya, yang ini uptrend tetap nih.
Ya, nah kalau uptrend itu kapan buy-nya ya? Buy-nya tadi ya di zona support. Nah, zona support nih ya di zona-zona seperti ini ya. Nih contoh nih ya. Nih ya, nih zona-zona support ya. Nanti kita tes di market trader ya, di MetaTrader ya. Oke. Oke, nah ini kelihatan ya. Terus coba kita tandain aja pakai garis-garis. Ini juga lower terakhir nih. Ini lower terakhir. Nah, ini menunjukkan karena ini candle masih jalan ya. Ini siap-siap nih menunjukkan adanya change of karakter. Pertama, waktu dia naik, ini candle terakhir, high terakhir, lalu candlenya merah. Berarti ini udah swing ya, swing high. Nah, ini high, ini lower high. Ini low, ini turun di bawahnya jadi lower low. Nah, lower low. Jadi bukan lower high, lower low. Artinya apa? Ini lower high, ini lower low. Jadi yang tadinya lagi uptrend ya, terus naiknya cuma sampai sini lalu turun cus. Nah, disinilah ya lower high. Jadi sudah terjadi change of karakter. Jadi kalau di sini nembus low ini jangan cari buy lagi ya. Jadi dia cari sell. Kenapa? Karena dia berubah dari uptrend menjadi downtrend. Itu ya. Oke. Maaf Pak, kembali ke Ya, yang tadi, yang candlenya bodinya panjang banget, ini Bu. Ya. ya, itu posisi selnya berarti di setengah itu ya Pak ya? Nah, ini misalnya ini candlenya kalau kita lagi nunggunya di H1 ya. Ya, Nah, kalau mungkin di time frame yang lebih kecil kita bisa misalnya di M30-nya mungkin M30-nya. Nah, ini kan karena dalam 1 jam dia turunnya dari sini ke sini. Mungkin di M30 dia turunnya sampai sini misalnya gitu ya. Di Nah, ini situ udah udah boleh beli belum? Karena kan belum oh nggak ngebreak bisa si, beli, sell apa, dong. sorry, sell. Iya, karena kan Tapi nih. dia kan belum ah, ngebreak si higher low sebelahnya tuh Pak. Nah, jadi ini kan waktu dia ini kan juga kita tandain ya. Ini waktu dia naik sampai sini turun. Nah, mungkin di M30 dia udah turun nih sampai sini nih Bu ya. Candlenya. Habis itu kan dia mulai lagi baru. Nah, ini kita udah lihat. Pertama, high-nya cuma sampai sini. Yang kedua, ini support dijebol ya dengan kuat. Nah, berarti kita next berikutnya kita bisa cari entry sell. Atau kalau misalnya Di, kurang confirm, saya mau nungguin ini aja deh. Ini ya, ada di situ support lebih aman ya Pak. lebih aman. Tapi kita memang lebih sabar. Berarti kita seperti trader yang konservatif. Nggak apa-apa nunggu banyak konfirmasi, tapi eh, bagus dan cenderung aman, gitu ya. Nah, kalau Kan ada Bapak orang. gimana? Kalau Bapak di sini posisi Bapak akan sell di mana? Jadi gini Bu, kita tidak takut ketinggalan momen. Contoh gini, ini kan selama ini kan uptrend terus, ya kan? Ini kan uptrend terus nih. Lalu di sini mulai ada signal. Nah ini lower high jebol. Ini baru permulaan Bu. Ya, ini baru permulaan, jangan ketinggalan. Berarti ini yang tadinya ini bullish ya, habis berhenti lah bullishnya. Sekarang ada yang namanya momen berubah jadi bearish. Jadi kita jangan takut, wah kehabisan momen saya. Enggak lah, Bu. Momen tuh berbolak-balik, berganti-ganti kan. Enaknya trading bisa buy, bisa sell ya kan. Ya. Nah Nggak, maksudnya sekarang tadi kalau kita dalam posisi menghadapi yang panjang itu, kalau Bapak akan beli di mana? Apa setelah, jangan beli-beli Bu. sorry, Kalau ini akan sell di mana, maaf, akan sell di ya, mana ya, ya. Bapak? Tapi dia nunggu dulu, Bu. Misalnya jebol nih, ya kan? Ini jebol. Terus turun jebret. Nah, ini berarti membentuk lower high, lower low Oh, LL kan. Nah, tak sama seperti tadi, Bu. Kapan kita kalau kita lihat, oh ini berarti ini udah gagal, ini udah jangan diperhitungkan lagi, ini udah nggak ada buy lagi. Nah, ini kan sell nih. Kapan kita sell? Sell itu begini. Set, yaitu di momen di sini kan. ya. Jangan momen sellnya di bawah. Tapi misalnya gini ya. Misalnya gini. Nih, selalu harga tuh selalu ada polanya. Misalnya gini. Nah, ini kan lower low-nya tadi nih di sini ya. Maka dia Ya. akan naik untuk membentuk swing baru. Nah, selama swingnya tidak lewatin swing high yang ini, maka dia akan be. Nah, wah, high-nya cuma sampai sini. Ah, di sini lah. Habis itu saya sell nanti di sini. Gitu. Oh, ya, jadi Atau Bapak yang akan namanya Bu, melakukan sell begitu ya? Ya. ya atau namanya adalah ini zona premium. Zona premium. Misalnya gini, zona premium itu adalah menjual menunggu harga mahal.
ya. Contoh kayak ini nih Bu, ini kita ambil lagi. Ini kan saya screenshot ya biar buat pelajaran aja. Oke, jadi lihat di sini teman-teman. Nah, ini terjadi change of character karena low terakhir atau support dijebol. Nah, berarti ini lower low nih teman-teman ya, ya Bapak Ibu ini low. Nah, dia akan membentuk nih swing, naik dulu nih, mungkin berapa 3 4 candle kali ya. Ya, emang kita harus sabar. Terus ini kan kalau naik hijau, hijau, candlenya hijau, hijau sampai terjadi hijau yang terakhir di dilewatin atau ditutup dengan candle merah yang menutupi lower dari candle hijaunya. Berarti di sini terbentuk swing high. Nah, swing high-nya berhenti sampai sini. Di bawahnya high ini berarti ini lower high. Disinilah kita cari entry sell gitu. Jadi sell itu saat harga di swing high gitu ya. Di sini sell, di sini sell. Jadi sell-nya bukan sell on low kayak gini ya, bukan sell-nya on low. Tapi sell saat di swing high. Oh, kalau ditanya, oh ini mah teori gampang. Lah ini kan harga udah berlaku ya. Pertama harus belajar dari teorinya dulu, ya kan, supaya dimantepin, lihat di demonya, dipraktekin terus, jangan satu satu case dua case, kalau bisa agak banyak ya. Misalnya, wah pernah terjadi nih di time frame berapa, terus aja kita iniin apa? Kita pelajarin terus, kita namanya kita apa ya? Backtest gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga nih. Nah, di mana Izin bis bertanya, kita Pak. lihat? Oke, oke, siap. Eh, Silakan, Pak. jadi untuk membaca tren itu sebenarnya di posisi M1, M5, M15 atau 1 jam, Pak. Artinya, Untuk baca tren ya, ah, kalau bisa tren itu jangan apa? Jangan ini, jangan yang time frame kecil. Time frame kecil itu bukan buat tren, tapi itu buat eksekusi. Ya, oh iya. itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bentar. untuk membaca high apa zigzagnya tadi itu istilahnya candlenya itu Nah, baiknya di menit keberapa atau di oke, jam kalau keberapa? misalnya kita mau yang day trade atau intraday, kita boleh pakai time frame H1 ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu yang scalper yang trade yang pendek-pendek, ya nggak apa-apa. Cari apa namanya polanya, cari trennya di H1. Jadi top down lagi ya, top down. Ini seorang scalper gitu ya, bukan yang trade-nya panjang-panjang atau nunggu seharian. Top down dulu dari H1 ya, bisa juga M30 ya, M15 ya, atau M5. Jadi apa namanya eksekusinya baru di time frame kecil ya itu ya nanti kita bisa lihat ya di H1 aja cukup untuk melihat eh, apa namanya polanya atau market structure-nya itu bagus nanti tradingnya di M5 misalnya itu mencari konfirmasinya gitu ya oke Siapa? Terima baik kasih. baik. Ini contoh terjadi change of character ya ini kan masih uptrend nih uptrend nah di sini malah mulai terjadi change of character ketika ya ini kan masih masih oke nih ya ini masih oke nih karena ini masih up higher low set nah di sini mulai kok high-nya nggak nyampe di atas ini kan biasanya kayak gini ya break of structure artinya eh, kalau tren naik high sebelumnya dilewatin gitu ya loh kok ini kagak dilewatin ini high terakhir gitu kan kok high-nya cuma sampai sini lalu turun kita konfirmasi lagi tapi turunnya masih gantung masih di atasnya low gitu kan bisa nyampe sini nih turunnya nah oke berarti ini konsolidasi begitu tembus nih low ini jebret gitu ya wah dia bentuk lower low nih nah inilah terjadi namanya change of character CHOCH ya gitu. Nah, kalau udah CH misalnya nih, wah, cepet banget turunnya. Nah, di sini udah kita cari ketika dia mau cari swing gitu ya. Oke. Nah, ini nih kita lihat di gold ya. Coba kita lihat di gold ini saat ini harga lagi mau bentuk swing high. Coba kita lihat. Karena dia kan downtrend. Nah, ini H1 ya. H1. Sorry, sorry. Ini dia. Nah, ini H1 ya, Bapak Ibu. Kita lihat ini kalau ini lebih jelas lagi. Nah, satu aja deh, gak usah yang terlalu jauh ya.
Oke, kita lihat sini ya. Ini kan masih cenderung downtrend. Kenapa ini? Ya, ini lower high. Oke, ini lower high. Nah, ini lower low. Ini low. Ini lower low ya. Nah, cuma ini di atasnya lower nih ya. Ini di atas, hati-hati juga untuk yang sell karena ini di atasnya lower, tidak membentuk, tidak nembus gitu, tidak menembus menjadi lower low. Tidak ya. Nah, ini sedang terjadi konsolidasi. Ya, terus kita lihat nih. Ini adalah high terakhir. Nah, ini lagi naik nih. Ini ada peluang untuk kita cari entry sell, tapi nunggu dia ya membentuk yang namanya swing high. Ya, kayak ini ya. Nah, contoh ini nih. Ini belum swing high karena high-nya masih jalan. Kita tunggu aja sabar nih. Kalau misalnya nih candle high terakhir kan yang ini. Ya, candle terakhir nih high-nya. Terus low-nya si candle high terakhir, candle hijau terakhir, candle naik terakhir, low-nya kalau ditembus sama ini, ya, close body merahnya di bawahnya lower-nya ini. Nah, ini berarti udah terjadi swing high. Nah, berarti swing high-nya di sini. Berarti ini apa? Lower high lagi. Nah, disinilah kita bisa cari entry. Nanti entry sell gold lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Kenapa kita sell? Artinya nih, ini kan tadinya kendalinya, ini kan seller nih, dalam kendali seller, seller, seller gitu ya. Nah, berarti selama harga tidak melewati high sebelumnya, di sini seller masih lebih kuat gitu ya. Jadi seller menekan harga ke bawah. Seller menekan harga ke bawah. Artinya gini, ini ada orang mau buy nih. Mau buy. Tapi ya sellernya lebih kuat. Jadi harga buy-nya ketahan cuma sampai sini lalu turun lagi gitu ya. Jadi upaya untuk naik nih seberapa kuat? Kita lihat di swing high-nya Pak sampai di izin mana. Pak izin, swing yang dimaksud Yes. itu, yang Bapak lingkari itu, membacanya candle yang mana dengan yang mana, Pak? Yang mana, Yang Pak? dilingkari kecil tadi, swing yang dilingkari kecil nah di situ itu, Oke, oke, saya gedein dulu ini ya. Nah, ini dia. yang Nah, jadi gini, swing itu kalau dia lagi naik, maka tunggu sampai harga candle naiknya berhenti, ya. Candle naiknya berhenti, candle terakhirnya, ya, candle terakhirnya harus dilewati oleh candle merah. Contoh kayak ini. Ini kan candle terakhir yang gede ini ya, candle hijaunya ya ya di H1 ya. Nah, selama ini ya kan ini low-nya nih. Low-nya si candle ya tersebut ya selama ini ya baru dilewatin. Nah, ini belum lewatin, nah baru dilewatin sama dia, maka ini terbentuk swing ya. Nah, jadi swingnya di sini terus dia turun. Oke, kalau ini swingnya di sini ya kita bisa lihat ini sebenarnya swingnya ini higher high atau higher low, coba aja kita kecilin nih. Oh, ternyata dia lower high. Kenapa lower high di bawahnya si high yang ini? Kenapa? Makanya dia turun, masih turun tuh ya sampai sini. Bener gak? Ya Pak ya, turunnya oh kenceng Pak. ya Ini kalau gold ini masih ratusan pip ya. Coba kita lihat ya. Dari atasnya sini sampai ke bawah tadi pagi. 800 pip. Oh, ini malam ya. Ini malam. Ini yang tadi siang. Hari ini artinya penurunannya dari swing atas ya ke bawah 800 pip. Jadi kalau kita tahu swing high, swing low-nya itu bagus banget. Terus kita kecilin aja. Misalnya oh itu kelamaan H1 gitu ya. Misalnya kita pakai M15. Nah, ini ya, kita lihat ya. Nah, ini sekarang lagi mau bikin swing high, ya. Lagi mau bikin swing high. Ini belum nih, belum terjadi swing high kan nanti kalau misalnya nih candle yang terakhir nih, bullish terakhir nih di sini. Dilewatin ya, di sini ya. Jadi kalau ada candle merah, bodinya di bawah ya, di bawah ini ya. Baru dia terjadi, kita anggap dia terjadi swing high ya, lebih rendah dari high sebelumnya, maka cari cari sell lagi nanti di sini. Ya, targetnya ke sini aja, nggak usah jauh-jauh. Kenapa? Karena dia di sini tidak membentuk lower low, ya. Tuh, dia tidak membentuk lower low. Artinya ini mulai konsolidasi. Gitu ya. Artinya gini, penurunannya juga tertahan, nggak lewatin low yang sebelumnya. Naiknya juga ketahan di bawah high sebelumnya. Jadi gini, market jadi menyempit gitu ya. Gitu, jadi menyempit ya. Dan ini biasanya terjadi kalau kalau apa? Kalau
mau ada big moment. Contoh kayak nanti malam malam kan ada big moment ya, yaitu rilis data non farm payroll. Itu ya. Jadi biasanya market tuh nunggu atau wait and see lah kira-kira. Jadi Bapak Ibu kalau yang masih ragu-ragu juga sebaiknya nggak apa-apa, bagus. Bukan cuma kita yang ragu-ragu, trader-trader besar juga lagi ragu-ragu. Lebih baik dia menunggu rilis data non farm payroll nanti malam. Jadi begitu rilis datanya gimana ya kan? Itu kan salah satu kombinasi fundamental sama teknikal gitu ya. Jadi gini, misalnya gini di di sekarang ya kita lihat nih ya. Sekarang misalnya gini, ini high-nya di sini, terus low-nya di sini. Terus market nunggu ragu-ragu nih, nunggu non farm payroll. Non farm payroll data ekonomi apa tenaga kerja Amerikanya bagus misalnya, langsung mendorong dolar, menguatkan dolar karena itu ditunggu-tunggu kan. Langsung misalnya, wah sampai si goldnya jebol, goldnya turun jebol, jebret, wah jebolin ini. Artinya apa? Marketnya masih downtrend dengan kuat karena melewati lower sebelumnya ya. Jadi jangan cari buy gitu ya. Oke. Terus dia akan naik nih misalnya. Wah, dia naik sampai mana lagi nih? Apa namanya? Naiknya. Wah, ternyata cuma sampai sini. Di bawahnya high ini lagi. Cari sell lagi gitu. Nanti SL-nya di atas swing high. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi secara teorinya itu seperti itu. Jangan bilang, oh ini kan teori. Harus tahu teorinya dulu, ya. Harus tahu teorinya dulu, lalu dipraktekin di apa namanya, eh, dipraktekin di MetaTrader-nya. Harus di backtest, dicoba berulang-ulang, jangan cuma satu case, banyak dicoba ke belakangnya dipelajarin, gitu ya. Oke, Pak, kan ada ini Pak, kan ada istilah SL dengan target profit, ya. stop loss dengan target profit. Barusan saya dengar ada XL Pak. XL itu apa Pak? Apa itu Excel? Saya nggak tahu. Loh, tadi Bapak SL kali. apa? Apa? Stop loss. SL, stop loss, ya. Stop Oh, loss. alah, Saya dengarnya XL, stop loss, SL. stop loss ya. Ya, TP itu target profit, SL itu berarti batas batas lossnya, Pak. Jadi kita Oke. batasin juga kan, misalnya gini, kita entry sell, tiba-tiba harga meledak naik lagi, kan kita nggak tahu ya. Kita Hmm, harus batasin resikonya, Pak. Gitu ya. Oke. Oke, oke. Coba kita lihat ke yang lain, misalnya nggak cuma di gold ya, contoh di forex misalnya. Cuman kalau forex kurang menarik ya. Nah, ini contoh euro. Nah, ini euro ya. Kita ambil yang pendeknya aja deh. Kalau yang secara secara garis besar sih dia ya cenderung turun gitu ya karena ini ada lowernya ya. Oke, di M30 kita lihat untuk forex. Nah, ini lagi mempertahankan struktur naik tapi jangka pendek lah ya. Kita lihat ya karena ini higher-nya masih ini higher-nya. Ini juga di bawah higher-nya ya, di bawah ya. Ya, tapi ini membentuk tuh higher low. Nah, kita pakai tarik garis trend line tuh. Harga turun ya di atas low sebelumnya. Jadi ini indikasi naik meskipun kenaikannya masih ketahan di high sebelumnya. Tapi paling enggak ini cenderung naik. Jangan cari buy di bawah gitu ya. Jangan cari sell gitu ya. Cari posisi buy gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi nih ini ada peluang nih. Ya, ini ya kita lihat nih harga lagi mencoba menguji bisa apa enggak gitu. Ini bisa juga nih kalau di sini nanti ada rejection bisa cari entry sell gitu ya karena dia nggak lewatin high sebelumnya gitu ya. Pokoknya gini Bapak Ibu, terus dipelajarin ya. Semakin Bapak Ibu banyak apa namanya? Banyak experience ya, pengalaman, nanti bisa trading memanfaatkan pergerakan pendek-pendek gitu ya. Oke, saya lihat nih ada pertanyaan ya. Kalau kita nentuin arah tren di M15 terus entry di M1 bisa betul. Kalau di gold enak ya, tapi kalau forex M1-nya kurang kurang pas ya karena harganya lambat. Oke, coba kita lihat di oke. Tuh kita lihat di M15. Ya, ini sama aja ya di M15 ya.
Oke, jadi intinya seperti itu, kita top down dari H1. Kalau untuk gold H1 juga udah kelihatan ya. H1 juga udah kelihatan. Kenapa? Karena kita time frame kecil aja pergerakan gold itu udah ratusan pips. Oke, ini kelihatan kan? Ya, lower high, lower high, lower high gitu ya. Lower high, lower high, lower high gitu ya. Oke, ini akan semakin kuat lagi penurunannya kalau jebol di lower low-nya ini ya. Gitu. Karena apa? Ini udah lower high, udah lower high ya, tinggal ini lower low-nya. Kalau ditembus, nah ini bisa turun ke sini. 4370-an tuh ya kalau tembus lagi targetnya ya. Ke sini. Masih downtrend ya untuk gold ya. Secara apa namanya? Outlook masih downtrend. Jadi belum ada apa namanya? Belum ada apa namanya itu eh, mengharapkan tiba-tiba naik kenceng langsung polanya jadi bullish belum ya. Kenapa? Karena high-nya makin ke bawah, masih ke bawah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Bapak Ade, cara nentuin zona di M15 buat nyari entry di M1 gimana, Pak? Yes. Oke, kita ke M15 ya. M15. Nah, ini kayak gini-gini nih contoh ya Bapak Ibu nih. Kayak gini-gini ya. Di M15 contoh nih ini saya tandain dulu ya. Ini contoh nih. Ya, coba kita lihat di H1. Nah, ini ya. Ini contoh nih ya. Wah, ini kan analisa ya, pakai time frame gede misalnya. Di H4. Wah, ini ketemu nih yang namanya zona nih. Ini udah bukan buat pemula sih. Ini yang namanya fair value gap. Nanti kalau pernah baca ya atau pernah dengar, fair value gap itu artinya ada area ketidakseimbangan harga ya antara gini. Ini harga lagi datar atau harganya lagi stabil ya, turun tajam satu candle bread ini di hampat ya contoh ya, jebol just, jadi meninggalkan celah ketidakseimbangan antara lower ini lalu jebol ya di sini, terus candle berikutnya high-nya di sini, jadi ada celah nih antara sini dengan ini ya, ini namanya imbalance atau fair value gap gitu. Terus kalau pakai H4 nunggu misalkan ini turun nih, turun tajam, Bapak Ibu kalau di gold ya, area ketidakseimbangan ini suatu saat pasti akan diambil lagi, akan diisi gitu ya. Entah waktunya kapan, entah berapa kali candle, tapi pasti gitu akan terambil. Nah, ini contoh nih di H4 ini kelihatan nih satu kali ya. Ini kalau di H4 kelihatannya di sini. Yang ini kagak kelihatan ya kan? Padahal kalau pakai M15 ya ini sudah saya tandain ya. Ini supaya nggak lari-lari di M15 nih. Mana tadi yang ada garis? Mana tadi yang ada garis ya? Jauh kayaknya. Nah ini nih. Tuh. Padahal kalau pakai M15 ini udah ada kesentuh zona tersebut ya, zona FPG-nya gitu. Mana tadi ya? Sabar ya. Man- Mana dia? Susah juga nyarinya nih. Nah ini dia tuh ya. Tuh ya, harga kecolek ya kalau di M15. Kalau di H4 kita nggak kelihatan ya. Jadi penting juga ya kalau di M15 kita lihat, kabur lagi nih. Nah, nih sekali dia tuh. Ini saya hapus ya. Kali ini ya. Set. Tuh. Masuk ya. Kan yang penting zona ini ya, zona nih. Oh, misalnya saya pasang sell limit di sini. Ya, harga naik, naik, naik. Tapi saya udah pasang sell limit nih. Antara ini pokoknya range dari bawah sini sampai atas. Contoh saya pasang di sini misalnya. Sell limit kena sentuh. Just. Ya. Kalau di M15 kelihatan, wah, candlenya rejection. Rejection itu apa? Kita lihat harganya swing doang, tapi body candlenya di sini artinya ini tidak kuat menguji level resisten gitu ya, level atas ya FEG ini. Habis itu ya turun. Nah, candlenya ada candle bearish, berarti di sini kita cari entry sell. Nah, ini terus panjang nih turunnya banyak. Ya, jadi M15 ini juga bagus ya untuk trading gold ya karena di situ bisa kita lihat ada konfirmasi-konfirmasi candle menyentuh area-area penting tentunya ya. Jadi perlu ya Bapak Ibu diperhatikan ya di M15 ya. Dan itu bisa buat scalpingan.
Gitu ya. Ini contoh M15 ya. Nih, baik. Sekarang saya mau sampaikan Pak, ya maaf ini. tadi arti F apa FGV apa FVG itu apa Pak? Iya, nanti bisa dicari aja di YouTube channel Java Global Future FVG ya. Fair Value Gap itu istilahnya adalah zona ketidakseimbangan di harga ya. Jadi misalnya ketika apa namanya candle lagi sideways tiba-tiba ada kenaikan tajam gitu ya. Jadi ada ketidakseimbangan atau penurunan tajam gitu ya. Nanti bisa dibuka juga di YouTube channel Java Global Future ya buat belajar-belajar. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini anggap nih misalnya nih ini ada peluang dia mau apa namanya naik ya, mau bentuk swing high lagi. Nah, contoh nih Bapak Ibu ya di gold itu perlu belajar juga ada yang namanya istilahnya order block. Nah, ini nih ya. Order block nih. Order block atau juga supply area, supply zone. Nah, ini adalah candle bullish terakhir lagi tren naik ya, lagi naik. Candle bullish terakhir langsung ditutup sama candle bearish. Nah, jadi candle bullish terakhir itu bisa kita blok. Ini namanya supply zone atau order block. Nanti harga akan menguji area ke situ ya. Ya, area di sini adalah area sell. Kalau apa namanya kuat ya, tapi kalau enggak ditembus juga. Tapi di sini bagus banget dari harga bawah ya naik, nanti kita tunggu di sini. Tunggu reaksi harga. Misalnya harga di M15 kelihatan harga naik nih. Masuk ke dalam zona. Tapi body candle-nya ke bawah lagi. Wah, di M15 itu kita lihat, wah kita bisa cari sell di M15. Kalau di H1 mungkin belum terbentuk gitu ya. Jadi disitulah pentingnya kita pakai time frame yang kecil juga ya. Jadi kita nggak selalu pakai time frame besar di gold karena pergerakannya besar. Oke, oke ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya untuk belajarin ini memang tidak sekali dua kali ya. Kita butuh butuh apa namanya latihan juga ya. Nah ini kalau di time frame kecil ini terjadi yang namanya change of character ya, CHOCH nih ya. Kita lihat ya. Nah, ini kan lagi downtrend. Nah, ini kan masih downtrend terus ya. Tuh, downtrend. Nah, di sini ini kan lower lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini adalah high terakhir ditembus. Ya, di sini ada high terakhir sini ya. Nah, ini ada high terakhir di M15 kita lihat ya, di M5 ya. Coba di M15 ada nggak? Sama di M15 kelihatan ya. Oke, nih di M15 ya, ini high terakhir dilewatin terus. Di sini terjadi yang namanya change of character ya. Jadi dari sini di M15 ada change of character kita lihat. Jadi high terakhir dilewatin terus. Lalu low-nya kita lihat lower-nya. Nah, ini lower-nya di sini nih. Berarti di atas low sebelumnya. Jadi apa? Higher low. Ini dilewatin, ini juga low-nya lebih tinggi. Jadi jangan cari sell dulu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Inilah pentingnya kita belajar market structure, change of character gitu ya. Jadi di sini dengan yang kita lihat di M15, berarti Bapak Ibu jangan cari sell. Tidak ada alasannya buat sell. Kenapa? Terjadi change of character ya, naik. Terus lowernya juga lebih tinggi dari low sebelumnya. Gitu ya, jangan ya. Kalau perlu gini, ini kita di M15. Dia turun sampai sini misalnya. Cek 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 gitu ya. Habis itu naik lagi, dikit-dikit. Nah, disinilah swing low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya, berarti kita cari buy di sini. Gitu ya, time frame pendek-pendek, nggak apa-apa ya. Mungkin cari 50 pips, 100 pips bisa ya. Jadi tidak harus menunggu time frame yang besar. Ya, chance of character 5 menit bisa nggak? Bisa. Tapi kita pakai di M5-nya kita pakai terus karena buat trading 5 menitnya gitu ya. Contoh kayak gini. Ini nanti terjadi ya. Contoh nih ya, misalnya ini high terakhir. Ini saya gini, ini harga bentuk begini ya. Terus naik ini high terakhir dilewati jebret. Nah, berarti ini apa? Ini terjadi change of character, ini terjadi break of structure. Nah, kita nunggu nih di M5, dia turun sampai mana? Wah, turunnya sampai sini. Lalu naik lagi. Siap-siap di sinilah kita berarti zona buy. Kenapa? Karena ini adalah higher low.
Gitu ya. Jadi manfaatin aja pergerakan-pergerakan market ya. Yang penting kita belajar dasarnya dulu. Kalau udah bisa, mau di time frame berapa aja kita lihat, itu bisa dimanfaatkan. Time frame M5, M15 kita bikin buat scalping ya. Target 50 sampai 100 pip di gold. Tapi kalau di H1 atau M30 kita bisa target yang lebih besar ya. Bisa 100 sampai di atas 200 pip gitu. Dan di forex itu nggak bisa ya karena pergerakan forex cenderung stabil dan agak lambat. Hanya bisa di gold saja. Oke. Ada lagi pertanyaan yang perlu saya cek. Oke, ciri area diskon betul nih ya. Ya, kita lihat nih pertanyaan dari Pak Bodong. Nah, Pak Bodong ini perlu di rename dulu namanya. Jangan Pak Bodong, kecuali nama benernya nih Pak Bodong. Bisa Apakah ini nama diganti dulu, asli? Pak. Canda ya. Tapi kalau namanya bukan nama asli, Bapak rename ya. Oke, misalnya Pak, ciri dari area diskon. Area diskon itu berarti Bapak mau beli harga murah ya Pak ya. Contoh nih, kita anggap yang ini ya Pak, ini trennya udah naik nih yang ini. Kapan dia tren naik, jangan Bapak buy di harga tinggi. Ini kan harga tinggi di high-nya nih, sekitar high. Tunggu dia turun nih misalnya Pak. Yang penting ini lower low terakhir. Dia turun misalnya gini Pak. Oke, ini anggap ini udah swing ya, udah swing. Kita bisa pakai Fibonacci retracement. Fibonacci dari bawah sampai paling atasnya di sini contoh. Nah, Fibonacci retracement itu kita bisa ya pakai buat diskon itu kalau di bawah 50%. Ini kan 50% nih, ya 50% nih. Artinya apa sih 50%? Dari harga bawah ke atas ya, itu kalau 50% kan penurunannya standar ya kan? Udah setengah itu udah bagus kan? Tapi yang namanya diskon di bawahnya standar 50%. Nah, contoh di 61,8 atau di 78,6. Jadi misalnya gini, dia turun duduk sampai sini. Ini zona diskon nih, ya kan? Kita entry-nya di daerah sini. Terus dia naik. Yang penting di atas low. Tapi kalau nembus low ya turun lagi ya. Oke, jadi kita bisa pending order juga buy limit di bawah gitu ya. Karena kita nggak selalu standby kan di depan chart pas lagi harga turun ke zona diskon kan kita kadang-kadang nggak pas lagi turun kita lagi lihat gitu. Tapi kita bisa cari buy limit atau sell limit gitu ya. Jadi gini ya, kalau tunggu harganya bisa gini, kita tunggu buy limit nih misalnya misalnya gini. Ini Bapak siapa ya tadi nanya? Ya, nanya misalnya saya buy limit Pak ya, buy limit misalnya. Buy limitnya, oh saya buy limitnya di sini. Di bawahnya 50. Tapi harga gini, harga turun cuma sampai sini Pak. Langsung naik lagi justru ya. Berarti buy limit kita yang udah kita buat di sini tidak aktif karena nggak kesentuh ya. Lalu dia naik. Ya, sayang juga gitu misalnya, waduh saya padahal udah nunggu harga harga di bawah tapi nggak kena terus dia naik lagi. Sesuai dengan analisa sih, tapi kita tidak dapetin harga yang pas yang udah kita pasang gitu ya. Oke, tapi paling tidak itulah analisa kita ya Bapak Ibu ya. Oke, ini pertanyaannya banyak nih ya. Terima kasih buat buat pertanyaan-pertanyaannya. Coba kita bahas ya. Berarti ciri entry di M1 di area FPG di M15. Bisa. Bagus Pak Evan. Mungkin udah lumayan nih banyak tahu tentang FPG ya. Pak Agam untuk trading gold pakai indikator apa saja? Jangan bicara indikator dulu karena di sini tidak bahas indikator ya Pak Agam. Ini lagi bahas market structure. Market structure yang ini tanpa indikator. Jadi pelajarin dulu aja market structure-nya. Nanti setelah market structure-nya udah paham, Pak Agam boleh tambahin indikator sendiri bebas. Mau indikatornya moving average, mau indikatornya apa lagi. Misalnya pakai apa? Pakai RSI dan lain-lain bebas ya. Nggak mesti sama dengan yang lain ya. Tapi ini di sini nggak usah pakai indikator. Oke, lanjut lagi. Apa itu pips? Pips itu harga ya, nilai terkecil, Pak. Paling ujung-ujungnya itu namanya pips. Misalnya naik turun berapa pips gitu ya. Nanti dihitung, Pak, berapa pips itu berapa dolar buat keuntungan atau kerugian kita. Oke, ini ada dari Pak Dedi. Pak Denny ya, Denny. Kalau dengan momen di time frame
Bapak itu kalau terjadi kebalikan candle, kapan kira-kira momen untuk entry buy? Momen untuk entry buy ya. Ini mungkin udah lewat tadi ya. Ya, mana lagi nih ya? Oke, ini tadi pas lagi sell ya, menentukan entry buy. Saya lupa nih yang mana ya. Boleh dijelasin lagi ya Pak? Saya udah ketinggalan kayaknya tadi ya penjelasannya ya. Saya baru baca pertanyaannya Pak. Ini Pak apa? Tadi ini. Oke, Bapak Ibu ya, mungkin ini eh, penjelasannya baru sampai sini. Memang tidak cukup ya untuk satu kali pertemuan, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu bisa belajar lewat yang namanya edukasi online secara private ya. Artinya nggak mesti nunggu webinar. Webinar kan minggu depan. Tapi di hari-hari berikutnya Senin sampai Kamis, misalnya mau edukasi dengan analis Java, nanti hubungin aja tim marketingnya. Oh, misalnya gini Pak, saya belum jadi nasabah. Ya nggak apa-apa, nanti diedukasi dulu satu kali ya. Nanti kalau misalnya udah deposit, udah buka akun, baru bisa apa namanya bikin jadwal lagi ya Senin sampai Kamis untuk kita edukasi online. Edukasi online-nya paling bisa satu orang, bisa sampai ya maksimal 5 orang ya. Oke, itu dulu Ibu Reta, silakan saya serahkan ke host ya. Bapak Ibu jangan khawatir kalau ada yang mau pertanyaan atau begini. Saya mau dong jadwal private edukasinya kapan gitu ya. Kita ada antara gini, setiap hari itu bisa jam 11 pagi itu paling cepat ya. Lalu nanti ada yang jam setengah 2, lalu ada yang jam 5 sore dan jam 7 malam. Jadi ada banyak ya waktu-waktunya. Kenapa kok ada waktu yang nggak bisa tuh? Soalnya kan kita ada live market kan, live market sesi Eropa ya, Senin dan Rabu ya. Oke, silakan Bu Reta. Baik, terima kasih Bapak Swendi untuk sharing dan ilmunya hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga materi sore hari ini dapat membantu Bapak Ibu Sobat Traders memahami struktur market dengan lebih baik dan menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan trading yang lebih aman dan terarah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan support trading secara berkelanjutan dan bergabung sebagai member grup premium, silakan menghubungi langsung marketing yang mengajak Bapak dan Ibu hari ini. Sebagai member grup premium di Java Global Futures, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sinyal forex dan gold setiap hari, analisa fundamental dan teknikal di setiap sesi market, edukasi dan mentoring langsung dari analis Java Global Futures. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Selamat sore, salam Salam profit. profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja.